Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat-sehat semua ya. Nah, perkenalkan nama Ibu adalah Megawati. Ibu di sini sebagai guru PPL dari kampus Universitas Prima Indonesia. Nah, materi kita kali ini tentang teks narasi atau cerpen. Apakah kalian tahu apa itu pengertian dari teks narasi atau cerpen? Nah, pengertian dari cerpen atau teks narasi dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Dan yang kedua itu menurut H.B. Jasin, cerpen itu adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Dan yang terakhir itu menurut J.S. Badudu, cerpen itu merupakan cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Dan pembedaan cerita pendek itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan panjang pendek cerpen tersebut, dan yang kedua itu berdasarkan tema dan isi. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama itu panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua itu habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga itu hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang keempat, terdapat konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima itu perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Ini ada pembagian dari unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu tema. Yang pertama itu tema. Nah, yang dimaksud dengan tema di sini adalah tema ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita pendek. Oleh karena itu, tema sering disebut sebagai roh atau nyawa dari sebuah cerpen tersebut. Tema juga memiliki sifat umum atau general yang diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat lingkungan, pengalaman hidup penulis, sejarah pendidikan, persahabatan, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Dari unsur intrinsik yang tidak kalah penting selanjutnya adalah tokoh atau penokohan ini. Sebuah cerpen tidak lepas dari yang namanya unsur ini. Nah, tokoh dan penokohan ini adalah dua hal berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah gambaran atau watak sifat tokoh dalam sebuah cerita tersebut. Dan dalam jenis tokoh yang ada dalam cerpen tersebut ada 4, terbagi ada 4. Yang pertama itu ada protagonis. Protagonis ini yang dimaksud sini tokohnya menjadi aktor atau pemeran utama dalam cerpen yang mempunyai sifat baik. Dan yang kedua itu ada antagonis. Antagonis ini berperan sebagai menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis mempunyai watak yang negatif seperti ini, seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada tritagonis. Nah, tritagonis ini tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Dan yang kelima ini ada figuran. Nah, yang figuran ini tokoh atau pemeran pendukung dalam sebuah cerpen untuk memberikan tambahan warna dalam cerita tersebut. Dan selanjutnya itu ada alur. Alur di sini merupakan urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang disusun secara kronologis dalam definisi lain. Artinya itu rangkaian cerita sejak awal sampai akhir. Nah, di alur ini ada terbagi dua jenis alur dalam cerpen. Yang pertama itu ada alur maju. Kalau yang disebut dengan alur maju itu peristiwanya digambarkan secara kronologis maju dan runtut dari awal sampai akhir cerita. Dan yang kedua itu ada alur mundur. Nah, kalau alur mundur ini digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Penulisan biasanya menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu dan kemudian menengok kembali kejadian menjadi sebab konflik itu terjadi. Dan yang selanjutnya itu ada setting atau latar. Latar membuat 3 aspek, yaitu suasana, tempat terjadinya cerita,
Dan latar atau setting memberikan gambaran konkret mengenai cerita yang ada dalam cerpen tersebut. Itu ada sudut pandang. Nah, yang dimaksud dengan sudut pandang atau point of view adalah arah atau pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, atau dengan kata lain didefinisikan sebagai cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada gaya bahasa. Nah, kalau di gaya bahasa ini unsur intrinsik selanjutnya adalah gaya bahasa itu ciri khasnya seorang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembaca. Masing-masing penulis memiliki ciri khas tersendiri, seperti penggunaan majas dan kas, diksi dan pemilihan kalimat yang tepat dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir itu ada amanat. Yang dimaksud dengan amanat di sini itu adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerpen tersebut. Pesan moral biasanya disampaikan tidak tertulis secara langsung dalam cerpen atau secara tersirat, dan bergantung juga bagaimana seorang pembaca memahami cerita tersebut. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Pengertiannya itu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen, di mana secara tidak langsung unsur ekstrinsik mempengaruhi proses pembuatan sebuah cerpen. Untuk lebih jelasnya, berikut unsur-unsur ekstrinsik dalam cerpen. Yang pertama itu adalah latar belakang masyarakat. Nah, kalau yang disebut dengan latar belakang masyarakat itu adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis. Yang pertama itu ada ideologi negara, yang kedua kondisi politik, yang ketiga itu kondisi sosial, dan yang terakhir itu ada kondisi ekonomi. Dan selanjutnya itu dari unsur ekstrinsik itu ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis ini adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerpen. Ada beberapa faktor latar belakang penulis, antara lain yang pertama itu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan yang terakhir itu aliran sastra penulis. Dan selanjutnya itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, nilai-nilainya itu yang pertama itu ada termasuk nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Dalam teks cerita pendek itu atau cerpen terbagi ada 5. Yang pertama itu penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Yang kedua itu penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Dan yang ketiga itu pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Yang keempat, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Dan yang terakhir itu penggunaan gaya bahasa atau majas. Dan selanjutnya itu ada penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Yang pertama itu langkah-langkah menyusun cerita pendek atau cerpen. Yaitu 1. Menentukan tema, 2. Menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang, yang ketiga itu menentukan perwatakan, yang keempat menentukan latar atau setting, dan yang kelima itu menyajikan peristiwa sesuai alur cerita. Dan selanjutnya itu ada aspek-aspek yang perlu disunting dalam teks cerita pendek tersebut. Yang pertama itu ada kesalahan tulisan, yang kedua itu ada ketepatan ejaan, yang ketiga itu ada pilihan kata, dan yang keempat itu keefektifan kalimat, dan kelima itu keterpaduan paragraf. Cerpen merupakan karangan fiktif yang berisi sebagian kehidupan seseorang atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh. Sampai di sini dulu materi kita pada kali ini. Jika ada yang ingin bertanya silakan langsung japri ke Ibu ya. Dan Ibu akan memberikan tugas. Silakan dicatat. Yang pertama itu nomor 1, tugas yang pertama dicatat. Perhatikan kutipan cerpen berikut ini. Es di gelas itu sudah mencair, membaur dengan kopi yang kupesan lebih dari 1 jam lalu. Seiring dengan membaurnya kedua cairan itu, aku masih saja menatap keluar jendela kala hujan masih saja turun membasahi bumi, mendinginkan udara malam yang tak berbintang itu. Latar waktu, suasana, dan tempat dalam kutipan cerpen tersebut adalah
A. Malam hari, hujan dan restoran. B. Malam hari, sendu dan kedai kopi. C. Sore hari, hujan dan kedai kopi. D. Petang hari, sepi dan kedai kopi. Dan E. Malam hari, haru dan kedai kopi. Silakan dikerjakan. Pilih jawabannya, salah satu jawabannya, dan jelaskan mengapa kalian memilih jawaban itu tersebut. Dan soal kedua, bacalah kutipan cerpen berikut ini dengan seksama. Dengan memberanikan diri, aku pun bertanya, apa ibu kenal dengan seorang anak bernama Erik yang dulu tinggal di sana itu? Ia menjawab, silakan masuk nyonya, kalau Anda ibunya Erik. Sungguh Anda tak punya hati. Ia membuka pintu tempat tinggalnya. Tolong katakan, di mana ia sekarang? Saya janji menyayanginya dan tidak akan meninggalkannya lagi. Itu tadi yang nomor 1. Yang nomor 2-nya, aku berlari memeluk tubuhnya yang bergetar keras. Nyonya, semua sudah terlambat. Sehari sebelum Nyonya datang ke Erik, telah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di kolong jembatan. Jawabnya dengan suara terbata-bata. Yang ketiga, Erik, maafkan ibu. Nak, aku sungguh menyesal. Mengapa anakku Erik dulu kutinggalkan? Yang keempat, bukti latar tempat pada kutipan tersebut, pada cerita tersebut ditandai nomor A 1, B 2, C 3, dan D 4. Silakan dipilih jawabannya dan dijelaskan mengapa kalian memilih jawaban tersebut. Nah, sampai di situ saja materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan langsung japri ke ibu atau langsung sama ibu Rista juga boleh. Dan ibu harap kalian dapat mengerjakan soal pilihan berganda tersebut dengan benar ya, karena ini akan menambah nilai kalian masing-masing. Dan ibu ucapkan selamat siang.